Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita pada hari ini, pertemuan yang kedua dengan Ibu pada mata pembelajaran fikih kelas 8 MTS. Nah, pada hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang pelajaran apa? Nah, kita hari ini tetap membahas tentang pelajaran sujud di luar salat. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang pelajaran apa? Nah, betul. Kemarin kita membahas tentang sujud syukur. Nah, kemudian hari ini masih berkaitan dengan tema yang kemarin, yaitu hari ini akan membahas tentang sujud tilawah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi sujud tilawah ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membedakan sujud syukur dengan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang sujud tilawah di kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami ketentuan sujud tilawah dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara sujud tilawah dengan benar. Hari ini kita akan membahas tentang sujud tilawah, yang mana yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, membahas tentang pengertian sujud tilawah beserta dalilnya. Kemudian yang kedua, tentang hukum sujud tilawah. Yang ketiga, syarat dan rukun sujud tilawah. Yang keempat, sebab-sebab sujud tilawah. Yang kelima, tata cara melaksanakan sujud tilawah. Dan yang keenam, persamaan dan perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Tilawah secara bahasa berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, sujud yang dikerjakan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Jadi, sujud tilawah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangatlah kecil dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'a ibnu Adam sajada fasajada. I'tazala syaitanu baiki yaqulu ya wailahu. Wa fi riwayah Abi Quraibin ya waili. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada qalahul jannatu wa umirtu bisujudi fa abaitu falyannar. Yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan akan menjauh sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, maka aku enggan untuk sujud, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tadi, kita dapat memahami bahwasanya apabila kita melakukan sujud, maka kita akan mendapat balasan surga oleh Allah. Bahkan, malaikat saja diperintahkan untuk sujud, mereka akan sujud, bahkan ada malaikat yang seumur hidupnya sampai akhir hayatnya dia melakukan sujud. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang penuh dosa, sunnah untuk kita melakukan sujud kepada Allah, dan itu lebih bagus. Nah, iblis dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud, namun dia enggan atau tidak mau karena iblis ini dia memiliki rasa sombong sehingga dia tidak ingin sujud kepada Allah. Maka diberilah balasan oleh Allah yaitu neraka. Nah, jadi bagi kalian yang tidak ingin melakukan sujud,
kepada Allah, maka kalian adalah salah satu teman dari iblis. Ya, selanjutnya hukum melakukan sujud tilawah. Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Nah, namun jika sujud tilawah ini dilakukan di dalam sholat, jadi misalnya seandainya kalian sholat, melaksanakan sholat, kemudian imam atau kalian sendiri membaca surah sajadah, maka sunnah bagi kalian untuk melakukan sujud. Namun, apabila kalian berjamaah tapi imam tidak melakukan sujud, maka kalian tidak boleh melakukan sujud sendirian. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan rukun sujud tilawah. Nah, adapun syaratnya hampir sama dengan syarat sujud syukur, namun bedanya hanya satu. Nah, Ibu akan bacakan dari awal. Syarat sujud tilawah yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, baik dari badan, pakaian maupun tempat, dan kemudian menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, dan yang terakhir yaitu setelah mendengarkan atau membaca ayat sajadah. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam dua tempat. Yang pertama, di luar sholat. Yang kedua, di dalam sholat. Nah, untuk melakukan sujud di dalam sholat, misalnya kita melakukan sholat sendirian, maka ketika itu kita membaca surah sajadah. Nah, kita boleh melakukannya dengan cara yang pertama, membaca surah sajadah, kemudian waktu ayat sajadah dibaca, maka niatkan di dalam hati, niatnya itu nawaitu sujudat tilawah lillahi ta'ala. Kemudian mengangkat takbir Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Nah, bacaan doa sujud sama dengan bacaan sujud tilawah kemarin. Nah, selanjutnya jika kita berjamaah, maka kita wajib mengikuti imam. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka makmum pun wajib mengikutinya. Namun, apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendirian. Karena dari awal kita meletakkan niat untuk mengikuti imam. Artinya, apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka tidak boleh bagi kita juga untuk melakukan sujud tilawah. Nah, kemudian tata cara sujud tilawah di luar sholat. Nah, tata cara sujud tilawah di luar sholat, misalnya ada teman sedang membaca Al-Quran. Nah, di situ dia sedang membaca surah yang mengandung ayat sajadah. Nah, kemudian kita mendengar dan dia membaca, kemudian dia yang membaca melakukan sujud tilawah, dan kita yang mendengar pun boleh melakukan sujud tilawah. Nah, tata caranya yaitu pasang niat di dalam hati. Niatnya nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kemudian mengangkat takbir Allahu Akbar, langsung sujud, langsung melakukan sujud tanpa membaca doa takbiratul ihram. Nah, bacaan sujud tilawah sama dengan bacaan sujud syukur. Nah, seperti kemarin bacaannya, kemudian bangkit dari sujud, kemudian langsung salam. Nah, itu tadi tata cara melaksanakan sujud tilawah. Kemudian selanjutnya masuk pada persamaan dan perbedaan sujud tilawah dengan sujud syukur. Apa sih persamaan dan perbedaannya sujud tilawah dengan sujud syukur ini? Nah, ini dia. Nah, persamaan sujud syukur dengan sujud tilawah itu ada 5. Yang pertama, baik sujud tilawah maupun sujud syukur itu hanya dilakukan 1 kali sujud saja. Jadi hanya dilakukan 1 kali. Kemudian yang kedua, sujud tilawah dan sujud syukur boleh dilakukan di luar
waktu sholat. Jadi boleh pada waktu-waktu dilarang sholat atau diharamkannya sholat. Jadi sujud tilawah itu kan dilakukannya di luar sholat begitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hukum sujud syukur dan hukum sujud tilawah sama-sama sunnah hukumnya. Kemudian yang keempat, pada sujud tilawah dan sujud syukur boleh tidak melakukan wudhu terlebih dahulu selama badan, tempat, dan pakaian itu bersih. Selanjutnya, yang kelima, persamaan yang kelima yaitu sama-sama dianjurkan menghadap kiblat. Ya, selanjutnya perbedaan antara sujud syukur dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dikerjakan di saat sholat maupun di luar sholat. Nah, sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat saja dan tidak boleh melakukan sujud syukur di saat sholat. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat Allah atau karena terhindar dari bahaya yang mengancam dirinya. Nah, jadi ada dua perbedaannya. Kemudian yang terakhir, sebab seseorang melakukan sujud tilawah ialah karena ia membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajadah. Nah, di antaranya adalah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Maryam ayat 58, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajadah ayat 15, Shad ayat 24, An-Najm ayat 62, Fussilat ayat 38, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Nah, itu adalah ayat-ayat yang mengandung sajadah. Nah, catatan penting bagi kalian, apabila kita mendengar atau membaca surah sajadah, tapi kita tidak ingin melakukan sujud tilawah, boleh digantikan dengan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Bacaannya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dibaca sebanyak 3 kali. Itu adalah pengganti dari sujud tilawah. Jadi, apabila kita mendengar atau membaca, boleh digantikan apabila tidak ingin melaksanakannya. Ya, mungkin ini saja video dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.